Kalau bebek, jangan bahas bebek ya, karena aku trauma aja. Karena trauma di Depak dari 11 cabang jualan bebek. Ada yang ngaku-ngaku resepnya Bebek Caro itu ya mungkin mengajukan ke MK aja. Dalam dunia kuliner, setiap racikan bumbu punya cerita. Tapi, siapa sangka, di balik gurihnya bebek goreng, tersimpan luka dan pengkhianatan. Cerita ini datang dari seorang chef bernama Amrizal Nuril Abdi, atau yang lebih dikenal sebagai King Abdi. Seorang peracik rasa yang harus menelan kenyataan pahit, hasil keringatnya dijadikan lahan bisnis, tapi dirinya malah ditendang keluar. Kalau bebek, jangan bahas bebek ya, karena aku trauma aja. Karena trauma di Depak dari 11 cabang jualan bebek. Tahun 2022 jadi awal segalanya. King Abdi diminta datang ke rumah seorang komika terkenal, Tretan Muslim. Saat itu, tak ada firasat buruk. Hanya permintaan sederhana, masak bebek goreng. Tapi dari dapur kecil itu, lahirlah ide besar. Resep buatan King Abdi langsung bikin kagum. Tretan suka, dan tak lama kemudian, muncullah tawaran kerjasama. Kita bikin usaha bareng, resep dari kamu. Nanti kamu dapat 5% dari keuntungan. Begitu katanya, janji yang terdengar manis di awal. Sayangnya, janji tinggal janji. Setelah bisnis berjalan, pelanggan mulai ramai, dan keuntungan mulai mengalir. King Abdi justru merasa tersingkir. Ia tak lagi dilibatkan, bahkan tak diakui. Yang lebih mengejutkan, semua resep dan konsep yang ia buat, seolah bukan miliknya lagi. Bahkan saya buktikan dengan saya bikin resepnya, semua orang langsung tertuju, kok sama rasanya kayak bebek ini gitu. Hah? Jadi seperti itu aja. Saya dimanfaatkan. Saya diminta bikin resep, ditanya konsepnya, lalu pelan-pelan didepak. Uang, nggak seberapa, tapi harga diri saya diinjak. King Abdi tidak mau asal bicara. Ia simpan semua bukti, dari catatan resep, gambar konsep, bahkan waktu dan tanggal saat pertama kali ia diminta memasak, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2022, pukul 17:02. Kalau ternyata Anda yang dirasa ngeklaim, Saya masih punya semua buktinya. masa? Masih semua punya buktinya. Lah, apa buktinya? Ada buktinya. Mau lihat buktinya? Boleh. Aja. Harus clear nih. Loh iyalah, masa nggak clear? Kalau bohong dosa dong. Ini kalau saya lucunya kayak selalu bikin konsep, Yeah. saya selalu akan gambar seperti ini. Dan ini tanggalnya saya bikin. Semua disimpan rapi, sebagai pengingat bahwa ia pernah jadi bagian penting dari awal mula bisnis bebek itu. Yang benar tidak perlu ngaku-ngaku. Tapi saya punya bukti, rasa masakan saya tak bisa dipalsukan. Menariknya, ketika Tretan ditanya soal resep bebek tersebut, jawabannya tidak konsisten. Dia enak banget loh. Nggak mungkin ini yang lu buat. Bukan, ini yang buat sebenarnya istri. Nggak mungkin. Yang buat resepnya istri. Ini yang unik adalah ini kan bebek Madura. Yang buat resepnya malah orang Kalimantan. Keturunan Dayak. Di hadapan Deddy Corbuzier, Tretan mengaku bahwa resep itu dibuat oleh istrinya. Namun, dalam konten bersama Ratiti Adika, ia mengatakan bahwa resep itu berasal dari seorang teman yang sudah punya banyak cabang usaha kuliner. Dua cerita, dua sumber. Netizen pun mulai bertanya-tanya, sebenarnya, siapa pencipta asli resep bebek goreng tersebut? Tak hanya soal bebek, King Abdi juga mengklaim bahwa resep telur dadar goreng yang dulu dinikmati almarhum Bebita juga adalah kreasinya. Ia menciptakan menu itu berdasarkan kebiasaan Bebita yang selalu minta telur dadar setelah makan makanan berat. Bahkan menu itu sempat ditawarkan untuk dimasukkan ke dalam bisnis kuliner mereka. Yang lebih menyakitkan lagi, ketika semua sudah terlambat, King Abdi mengaku sempat menerima transferan uang dari pihak Tretan. Tapi bagi dia, itu bukan solusi. Saya gak pakai uang itu. Saya beliin Al-Quran, saya sedekahkan. Karena harga diri saya lebih penting daripada angka di rekening. Nah, setelah cukup lama bungkam, akhirnya Tretan Muslim pun angkat bicara. Namun bukan lewat video panjang atau klarifikasi resmi, melainkan lewat komentar di salah satu video YouTube, tepatnya di channel @kasihsolusi milik Dery Sulaiman. Dalam komentarnya, Tretan Muslim menulis dengan nada cukup santai namun menyentil. Ia mengatakan, "Wah rame juga ya, oke saya akan luruskan fakta sebenarnya nanti, keren kalau ngundang satu pihak doang gini bisa jadi fitnah dan framing. BTW lebih cocok channel ini ganti nama jadi Kasih Drama bukan Solusi Pak Dery," ngetik nada pelan tulis akun @tretanuniverse.
Komentar ini langsung menuai ribuan likes dan tanggapan dari netizen lainnya. Banyak yang merasa Tretan Muslim sedang menyindir keras metode penyajian konten di channel tersebut, yang dianggap hanya menghadirkan satu sisi cerita tanpa membuka ruang klarifikasi dari pihak yang dituduh. Banyak yang memuji sikap Tretan Muslim yang tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Beberapa netizen bahkan menyebutnya sebagai contoh figur publik yang tahu bagaimana menyikapi drama dengan elegan. Namun tak sedikit juga yang menilai bahwa komentar tersebut terlalu sarkastik. Beberapa akun justru meminta Tretan untuk membuat video penjelasan secara langsung agar publik tidak salah paham atau terus berspekulasi. Untuk kalian yang belum tahu, channel @kasih solusi dikenal sering membahas isu-isu yang viral, khususnya terkait kehidupan para artis dan tokoh publik. Sayangnya, beberapa videonya sempat menjadi kontroversi karena dianggap terlalu mengarahkan opini penonton ke satu arah saja. Hal inilah yang jadi sorotan Tretan Muslim. Ia merasa framing yang dibangun bisa membentuk persepsi yang salah di publik, apalagi jika tidak diberi ruang untuk klarifikasi dari pihak yang sedang dibicarakan. Namun kita bisa menunggu bersama-sama apakah nanti akan ada video balasan, pernyataan resmi, atau justru semuanya akan selesai begitu saja. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Tretan Muslim sudah cukup bijak dalam menyampaikan klarifikasinya? Atau seharusnya ada langkah lebih lanjut? Kisah ini memberi kita pelajaran bahwa dunia bisnis bisa kejam. Apalagi kalau uang dan nama besar mulai bermain. Teman bisa jadi lawan, saudara bisa jadi orang asing. Tidak semua teman cocok diajak bisnis. Dan tidak semua bisnis bisa dijalani bareng teman. King Abdi kini hanya berharap kejujuran bisa bicara. Bukan soal uang, tapi soal pengakuan. Tentang rasa, tentang jerih payah, dan tentang siapa yang seharusnya berdiri di balik kesuksesan bebek goreng yang kini dikenal banyak orang. Apakah cerita ini akan berakhir damai? Ataukah ini hanya salah satu dari sekian banyak kisah di mana si kecil kembali dikalahkan oleh yang besar? Waktu yang akan menjawab, dan publik akan menjadi saksinya. Sama seperti kayak yang di Medan. Rotok trauma aku manut aku. Ya, Yang penting manut enak pokoknya. Oke bro, kita akan masak bihun bebek tapi beda. Karena aku trauma pernah diusir. Jangan lupa, brutunya kita buang. Nah, ini cukup. Ayo potongin. Diem aja lu. Ayo. Ini kita presto selama-lamanya.